Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Tasani dengan NIM 7211419107 dari Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Bab 8, Evaluasi dan Pengembangan Sistem. Pendekatan sistem. Untuk memecahkan suatu masalah, manajer dan pengembang sistem dapat menerapkan pendekatan sistem. Pendekatan sistem sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih berhasil. Urut-urutan langkah dikelompokkan menjadi 10 langkah yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu upaya persiapan, upaya definisi, serta upaya solusi. Yang pertama, upaya persiapan. Upaya persiapan terdiri dari 3 langkah yang dapat dikerjakan secara tidak berurutan. Langkah pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Dapat terlaksana dengan menggunakan model sistem umum pada bab 2 sebagai pola. Lalu langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Menggunakan 8 unsur lingkungan pada pembahasan bab 2 dapat menjadi suatu cara yang efektif dalam memposisikan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk, mulai dari melihat dari tingkatan-tingkatan manajemen hingga menggunakan arus sumber daya sebagai dasar dalam melihat membagi subsistem. Lalu, tahapan kedua ada upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh pemicu masalah atau problem trigger. Problem trigger adalah suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Ketika terdapat problem trigger, manajer mengidentifikasi masalah ataupun gejalanya, kemudian dapat menghubungi seorang analis sistem untuk membantu memahami masalah. Upaya definisi terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Sistem yang dimaksud di sini dapat berupa perusahaan atau salah satu unitnya. Analisis kemudian dilanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem, tingkat demi tingkat. Tujuan dari analisis atas ke bawah adalah untuk mengidentifikasi tingkat sistem mana yang menyebabkan terjadinya masalah. Langkah kedua, langkah selanjutnya menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Lebih kepada unsur-unsur dari sistem yang terdiri dari tujuh unsur. Yang pertama, mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar. Ketiga, mengevaluasi manajemen. Keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Dan yang ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Tahapan ketiga yaitu upaya solusi yang terdiri dari 5 langkah terakhir, yaitu yang langkah ke-6 mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, langkah ke-7 mengevaluasi solusi-solusi alternatif menggunakan kriteria evaluasi yang sama yang mengukur seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Langkah ke-8 memilih solusi terbaik dapat melalui 3 cara, yaitu analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Langkah ke-9 mengimplementasi solusi, dan langkah ke-10 menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi, memastikan solusi yang dipilih mencapai hasil yang direncanakan. Ketika gagal, perlu melaksanakan kembali langkah-langkah yang ada untuk mengetahui letak kesalahan. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional memiliki pola melingkar dari siklus hidup sistem dengan pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah, seperti yang terdapat pada gambar di slide ini. Prototyping merupakan proses pembuatan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Kelebihannya yang pertama, komunikasi pengembang dan pengguna lebih baik. Yang kedua, pengembang dapat menentukan kebutuhan pengguna dengan lebih akurat. Yang ketiga, pengguna berperan aktif dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat, hemat waktu. Yang kelima, implementasi menjadi lebih mudah karena tahu apa yang diharapkan oleh pengguna. Lalu kekurangannya ada yang pertama, prototipe evolusioner dapat tidak terlalu efisien. Yang kedua, beberapa alat prototyping tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Dan yang ketiga, ekspektasi pengguna yang tinggi.
Pengembangan aplikasi cepat atau RAD merupakan satu metodologi yang memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas tanpa mengorbankan mutunya. Terdapat 4 unsur penting dalam pengembangan aplikasi cepat. Yang pertama, manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase, suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari atas 6 tahap. Seperti pada gambar di slide ini, yaitu investigasi awal, analisis, desain, penyusunan awal, penyusunan akhir, lalu tes, dan penggunaan sistem. Desain ulang proses bisnis atau BPR merupakan proses pengerjaan ulang sistem. BPR sendiri mempengaruhi operasi TI perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Dalam manajemen proyek, terdapat steering committee SIM dengan tujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan. 3 fungsi utama steering committee SIM adalah yang pertama untuk menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga menyelesaikan perselisihan. Terdapat kepemimpinan proyek. Pada saat proyek berlangsung, dibentuk tim proyek yang berisi anggota dan ketua tim atau pemimpin proyek. Ketua tim bertugas memberi arahan pada sepanjang masa proyek. Saat proyek selesai, tim proyek akan dibubarkan. Lalu ada mekanisme manajemen proyek dan dukungan web bagi manajemen proyek. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya meminta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.